Pemimpin pembelajar, pemimpin yang mengakar dan memahami persoalan rakyat, sehingga ketika berpikir bagaimana dia harus mengembangkan ilmu pengetahuan, teknik-teknik tertentu, itu berakar dari persoalan bangsa. Beberapa yang lalu kita melihat bagaimana Tiongkok menampilkan kebesarannya sebagai bangsa yang diperhitungkan secara politik di dunia internasional, secara ekonomi, kebudayaan, prestasi olahraganya luar biasa, kekuatan perekonomiannya luar biasa. Jadi Tiongkok ini pada tahun 55 ikut di dalam konferensi Asia Afrika, pertama kali keluar dari politik tirai bambu. Saat itu kita jauh lebih maju daripada Tiongkok, ya kecuali dalam hal jumlah personel, penguasaan senjata, tapi dalam spirit, dalam komitmen membangun kepemimpinan Indonesia di dunia internasional tahun 55. Tapi mengapa kita kemudian bisa di dalam era kontestasi global, Tiongkok melesat pesat, Korea Selatan melesat pesat, Jepang, kemudian kita saat ini pendidikan kita saja masih peringkat 143 dibandingkan Singapura yang hanya 11. Jadi pemuda-pemudi Indonesia ini tetap diperlukan suatu gerak perjuangannya bagi Indonesia Raya. Nah, untuk itu PD Perjuangan juga terus membangun bahwa kami tidak hanya mempersiapkan para pemuda menjadi pemimpin yang ideologis semata, tetapi pemimpin yang juga punya kesadaran di dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kami ingin para pemuda Indonesia mulai hari ini berpikir tentang bagaimana desain masa depan 25 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang. Terbukti Korea Selatan bisa, terbukti Singapura bisa, negara yang mohon maaf dari aspek geopolitik sumber daya alam kita jauh lebih hebat, tetapi mengapa Singapura mampu menggunakan instrumen geoekonomi dan geostrategi untuk melakukan kendali atas kita? Ini menjadi hal-hal yang dipikirkan secara strategis oleh para pemuda-pemudi Indonesia. Dan di dalam konteks itu, maka PD Perjuangan juga menyiapkan kepemimpinan yang teknokratik itu. Karena akselerasi kemajuan suatu bangsa sekali lagi tidak bisa dilakukan tanpa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itulah kami mendorong kepemimpinan Pak Jokowi melalui Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim agar secepatnya membenahi dunia pendidikan kita, jika dunia pendidikan tidak diwarnai oleh praktek-praktek intoleransi, dunia pendidikan tidak diwarnai oleh praktek-praktek yang sedang mempersoalkan bajunya apa. Sekarang sering muncul. Bahkan dunia pendidikan menjadi ajang dari berbagai pengaruh-pengaruh untuk bekerjanya pemikiran-pemikiran yang digerakkan oleh radikalisme yang sempit, ideologi kegelapan. Maka mari kita perluas kembali wawasan kebangsaan itu.